Quick update aja untuk Bitcoin hari ini ya. Ternyata kita malah kena reject nih temen ya. Dari level 27.8 all the way sampai saat ini ya udah berkurang sekitar 1000 poin ya dari harga terakhir kita. Di garis kuning yang satu ini ya. Jadi entah kenapa ini bener-bener persis banget di area support yang saat ini kita alami ya. Garis kuning ini kita nggak pernah ubah sama sekali dari bulan Maret sampai bulan Mei ya. Dan terbukti bahwa kita lagi-lagi ketemu titik support nih di garis kuning yang satu ini. Terus kalau misalkan kalian inget kan kemarin gue juga sempat ngasih signal ya untuk altcoin ya. Ini yang Mesh USDT kemarin ya. Dan memang dari kemarin ya dari level 4,5 ini sekarang ini udah turun teman. Nah harganya aja udah 4,233 ya. Jadi gue ngasih signal persis pas harganya masih 4,6 tuh ya kemarin pagi nih ya jam 10-an. New altcoin trade untuk Mesh USDT short entry SLA 8%, TP-nya 16%. Jadi RR-nya 1:2 menurut gue cukup oke banget ya. Karena memang ada multiple times kita kena reject di area level 4,8 ini. Itu sebabnya kenapa di level 4,6 entry gue SL-nya ada di level 4,8 sampai 4,9 ini. Targetnya sih sebenarnya masih all the way ke level 3.8 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook entah altcoin trade atau Bitcoin outlook gitu ya, mungkin kalian bisa jadiin panduan buat kalian trade juga ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ikutin, buat jadi outlook aja ya, buat jadi pertimbangan untuk kalian entry atau tidak, ya gue saranin kalian bisa join grup ini. Ini juga gratis ya, nggak bayar sama sekali. Jadi cara joinnya ya kalian tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk biar bisa dimasukin ke grup ini. Buat pemula-pemula gue juga bisa saranin kalian bisa menggunakan aplikasi BingX. Kenapa ya? Di sini yang pertama untuk new user reward kalian bisa dapetin hingga 70 juta rupiah dalam bentuk USDT. Dimana di market-market lain biasanya tidak akan menyediakan reward sebesar BingX ini. Selain itu juga kalian akan dapatkan welcome gift ya. Jadi untuk trader-trader pemula yang mungkin memiliki modal tetapi takut terjun di dunia trading terlebih dahulu, kalian bisa menggunakan modal virtual yang diberikan oleh BingX kepada kalian. Jadi kalau di market lain kan kalian benar-benar harus langsung main dengan uang asli kalian ya. Tetapi di sini ya kalian bisa dapetin uang virtual dulu ya, uang demo untuk kalian tradingkan. Jadi sekali lagi bagi kalian yang mau daftar BingX langsung aja menggunakan linknya ada di deskripsi di bawah ya. Kalian juga akan mendapatkan khusus ya 0% spot fee trade ya, hanya menggunakan link gua aja. Jadi memang kalau misalkan dari altcoin sendiri sih contohnya seperti kemarin di sini ya, ini kan gue udah agak yakin lah at least dengan probability 60-70% karena memang ada shooting star candle juga di sini ya yang menyatakan atau mengindikasi oke bahwa level 4.8 adalah resist dan bisa aja kita kena potential rejection teman. Nah, tapi ya untuk memang dari segi Bitcoin-nya tuh kemarin gue memang tidak menyarankan teman ya. Kalau nggak salah gue udah bilang nih di tanggal 30 Mei nih ya, tidak direkomendasi untuk long karena dari risk reward sekarang ini lebih besar gitu ya risikonya untuk ngelong pada saat breakout teman. Jadi oke ya clear indication, mungkin ada yang mengira oke ini kita udah berhasil breakout nih, ini udah saatnya ngelong, padahal sebenarnya ini hanya untuk memakan likuidasi doang teman ya. Ini untuk orang yang ngeset stop loss di area level 27.500 di sini ya. Mungkin mereka ngira oke resistnya di sini ya, dibikin breakout terus di sini ternyata ada yang FOMO long langsung dijatuhkan kembali. Jadi kan psikologisnya tuh seperti itu gitu ya. Cuman ya memang udah dari level 26.1 gue udah memang agak berlawanan ya pada saat itu. Gue bilang ada potensi double bottom dan kemungkinan kita naik ke level 28.500 gitu untuk Bitcoin. Kita memang terbang sampai ke area level tersebut ya. Cuman ya memang gue udah bilang juga gitu ya. Gue nggak tahu apakah kita bakalan naik lagi teman-teman ya. Gue cuman bilang masih ada potensi upside hingga 29.000. Itu didapat dari mana ya? Dari descending triangle yang satu ini ya. Cuman kan ternyata kenyataannya tuh kita nggak bisa ngehold teman ya. Ternyata dari level 27.7 menurut gue chance untuk Bitcoin naik itu ada di sini nih. Persis di level 27.700 nih ya. Jadi ketika Bitcoin ada di level ini ya, masih ada kemungkinan untuk dia sampai ke level 28.600 sampai 29.000. Cuman ternyata kita malah dibikin dump teman ya, dibikin dari level 27.7 kita diterjunkan sampai 26.9 ya. Nah, momen ketika itu terjadi ya menurut gue ya probability ini akan berkurang gitu ya. Probability ke level 29.000 ini itu akan berkurang. Dan saat ini memang udah terlihat ya sepertinya itu udah agak sulit teman-teman ya untuk menembus kembali ke area level 28.6 sampai 29.000 ya. Yang ada dengan adanya breakdown pada saat ini kita lihat untuk Bitcoin. Oke, memang kita masih nahan di support yang ada di garis kuning ini, tetapi ya dari time frame Bollinger Band Daily aja ini agak waspada ya, agak riskan.
Ini tuh Bitcoin agak riskan untuk jatuh ke BB band bawah dia, teman. Dan BB band bawah itu sitting di area level 26.000 gitu. Dan once kalau misalkan kita kena support lagi di level 26.000 ya, kemarin kan well bisa dibilang ini double bottom, teman. Cuman kalau misalkan kita udah di pump seperti ini ya, untuk kita masuk ke area support lagi, ini agak riskan untuk dia biasanya break support, teman ya. Jadi kita akan break support dari harga selama 2 bulan ini gitu ya, dari pattern descending ini. Dan kalau misalnya kalian ada ingat ya, sama video yang lalu gue udah bilang bahwa pattern descending ini adalah pattern yang cenderung biasanya dia akan break ke bawah dibandingkan breakout ke atas gitu ya. Sementara dia tidak break ke atas ya, kita jangan berharap untuk level 35 sampai 40 ribu itu playing out gitu ya. Kalau misalkan ada pertanda oke, Bitcoin terbang nih ke level 30 ribu lagi, oke lah, bisa dibilang kita akan menuju ke level 35 sampai 40 ya. Cuman pada faktanya itu tidak terjadi, dan sampai saat ini itu tidak terjadi, maka asumsi kita adalah bahwa ya kita bermain di dalam pattern ini dan ujung-ujungnya bakalan breakdown gitu untuk Bitcoin. Dan potensi breakdown dia kalau misalnya kita ukur ya dari pattern breaknya sendiri, let's say dia break di sini teman-teman ya, ini all the way ke level 23.000 nih, kalian perhatikan ya. Dan menariknya ya, kalau misalnya kalian lihat ini MA200 nih untuk Bitcoin ya, time frame satu hari ini, jadi setiap satu candle ini melambangkan satu hari. Terakhir di tanggal 10-11 Maret ini kita ketemu support di sini ya. Big support di level 19.9 sampai 20.000, and then kita langsung melakukan big rebound all the way ke level 30.000. Dan saat ini kalau misalkan terjadi pattern break ini, maka targetnya all the way ke level 23.000 ini lagi, yang which is ini maybe bisa menjadi the next big support untuk Bitcoin ya. Balik lagi terjadi di tanggal 10, maybe bisa terjadi juga nanti di sekitaran bulan Juninya. Jadi sebenarnya itu at least apa yang gue lihat untuk Bitcoin sampai saat ini ya. Meskipun memang saat ini kita bertahan di garis support ini, menurut gue likely sih kita bakalan break, teman-teman, bakalan break and then kita break pattern dari descending triangle ini. Jadi untuk probability Bitcoin bakalan menuju ke level 27.000 ini pastinya udah makin berkurang dengan adanya break pattern ya dari level 27.7 kita balik lagi ke level 26.7 saat ini. Bisa jadi ada rebound sedikit untuk Bitcoin ya, cuman ada rebound sedikit ini menurut gue juga hanya sekedar rebound ya, tidak untuk kita bakalan nge-reach new highs gitu ya, balik ke level 28.8 atau ke level 29.000. Kalaupun memang itu terjadi ya waspada teman-teman ya, waspada juga ya, karena memang ada juga gitu descending triangle yang ternyata breakout, tetapi setelah breakout ternyata dia dibikin fake out teman-teman ya. Jadi bisa aja dia diterbangkan ke level 29 lagi hanya untuk memanipulasi pasar, and then setelah itu dibikin fake out kembali gitu. Untuk bener-bener adanya konfirmasi ya kita harus lihat ya candle Bitcoin ini satu daily candle bisa balik di atas level 30.000 gitu. Jadi nggak cuman sekedar dia bisa breakout dari pola descending yang satu ini. Nah jadi paling itu aja sih teman-teman apa yang pengen gue bahas ya. Jadi nggak banyak gitu ya, clearly ya dari patternnya sendiri sampai saat ini kita udah ngelihat teman-teman, kita bener-bener udah ada di penghujung dari pattern ini. Dan udah bakalan ada kesimpulan gitu ya, whether kita bakalan breakout atau breakdown gitu. Dan memang kecenderungan dari pattern descending adalah dia untuk nge-break ke bawah gitu ya. Kita akan lihat teman-teman konfirmasi dia breakdown ini, either entah besok ya atau lusa ini kemungkinan kalau misalkan terjadi penurunan lebih lanjut ya, kita udah confirm break lagi di bawah pattern descending yang satu ini. Dan ini pasti cenderung tidak bagus ya untuk nge-retest beberapa kali area support, karena cenderung kalau misalkan kita retest support tersebut berulang kali biasanya likely kita bakalan break support tersebut. Nah paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.